mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Saudara, kita sudah membahas surat 1 Petrus berurutan dan hari ini kita sampai pada pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Dan bagian ini saudara berisi salah satu bagian yang sangat sulit sekali sebetulnya untuk dimengerti. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, di dalam pembahasan surat 1 Petrus, sudah beberapa kali saudara kita menemukan Rasul Petrus memperingatkan kita akan penderitaan yang mungkin dialami oleh orang Kristen. Saudara, beberapa minggu lalu kita membahas dari pasal 2 ayat 18 sampai 25. Nah, saudara, di sana Rasul Petrus memperingatkan kita bahwa ada penderitaan karena dosa, itu tidak ada nilainya. Tetapi ada penderitaan karena berbuat baik, penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung, unjust suffering. Dan Rasul Petrus mengajar kita bagaimana menghadapi penderitaan dengan mengikuti teladan Kristus. Yang ketika menderita, dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu di dalam mulutnya, tidak membalas, tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bahas itu beberapa minggu yang lalu. Minggu lalu saudara kita membahas dari pasal 3 ayat 8 sampai 12. Di mana Rasul Petrus mengingatkan lagi akan penderitaan yang mungkin dialami. Yaitu ketika orang berbuat jahat kepada kita, ketika orang mencaci maki kita. Dan dia minta kita untuk tidak membalas dengan kejahatan, dengan caci maki, tetapi balaslah dengan memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena mata Tuhan melihat. Saudara, itu minggu lalu. Maka di dalam bagian ini, saudara, sebetulnya Rasul Petrus mengulangi lagi tema yang sama. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, menderita dengan sabar. Dia kembali bicara lagi soal penderitaan. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda, saudara, yang dia sampaikan. Nah, saya ajak kita perhatikan apa yang dia katakan di dalam bagian ini, saudara. Bagian ayat 13 sampai 17 cukup sederhana untuk kita mengerti. Dan nanti kita akan mencoba mengerti bagian yang sulit ayat 18 sampai 22. Yang pertama, saudara, apa yang dia katakan dalam bagian ini di ayat 13. Dia memberikan kita sebuah prinsip umum. Bahwa jika kamu rajin berbuat baik, biasanya orang tidak akan berbuat jahat kepadamu. Soalnya ini prinsip yang umum. Ada masanya saudara memang di mana orang Kristen kemudian berada di dalam situasi di mana penganiayaan itu begitu meluas, begitu sistematis. Dan orang Kristen menjadi target. Dan ini terjadi berkali-kali di dalam sejarah. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang lebih normal, orang Kristen yang rajin berbuat baik secara natural tidak mengalami penganiayaan. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berbuat curang di dalam bisnis, di dalam pekerjaan.
Kalau dia hamba, dia bekerja sebaik-baiknya sebagai warga negara, dia mematuhi hukum, di tengah keluarga dia menjalankan perannya dengan baik. Nah, kalau kamu seperti itu, kata Petrus, siapa yang akan berbuat jahat kepadamu? Nah, saya kira saudara, logika Petrus ini berlaku bagi kita di zaman ini. Secara umum, kita tidak menderita penganiayaan jika kita berbuat baik. Tetapi yang kedua, saudara, Petrus cepat menyambung kemudian di ayat 14. Jikalau kamu sudah berbuat baik dan benar, tapi kamu tetap menderita juga, dia berkata kamu berbahagia. Walaupun secara umum kita tidak menderita penganiayaan jikalau kita berbuat baik. Tapi kadang-kadang kita mengalami penganiayaan karena standar kebenaran Kristen tidak bisa diterima oleh dunia. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya membaca beberapa orang Kristen mengalami penganiayaan verbal, dicaci maki karena mengatakan bahwa cara paling sederhana mengurangi penyebaran AIDS adalah dengan menjaga moralitas. Bahwa hubungan seks seharusnya hanya di dalam pernikahan satu pria dan satu wanita. Mereka menyampaikan itu dan mereka dianiaya karena sebagian masyarakat tidak bisa menerima standar kebenaran seperti itu. Sebagian mahasiswa Kristen mengalami penganiayaan karena tidak mau memberikan contekan dan dipukuli. Sebagian pekerja Kristen mengalami penganiayaan karena tidak mau ikut menipu. Saudara, ada kalanya hal-hal itu terjadi. Dan Petrus mengatakan kalau itu yang kamu alami, menderita karena kebenaran atau menderita karena berbuat yang benar, suffer for what is right, kamu berbahagia. Saudara, Petrus di sini mungkin hanya mengulangi kalimat Yesus. Saudara, kalau ingat Yesus pernah berkata di dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, kata Yesus, jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, mengapa dikatakan berbahagia? Jikalau murid Kristus tidak pernah mengalami kesusahan karena kebenaran di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, maka mungkin kebenaran itu tidak pernah ditunjukkan dalam hidupnya. Dan kalau tidak ada kebenaran, tidak ada kesesuaian antara hidupnya dengan kehendak Tuhan, bagaimana mungkin dia adalah sungguh-sungguh warga kerajaan Tuhan? Tetapi jika dia dianiaya karena kebenaran dan karena Kristus, itu menunjukkan dia memang pengikut Kristus, anak Tuhan, warga kerajaan sorga. That's the greatest blessing. Maka Tuhan Yesus dan Petrus juga berkata, kamu berbahagia. Jikalau kamu mengalaminya karena kebenaran dan karena Kristus. Dan itu sebabnya saudara yang ketiga, Petrus kemudian berkata begini, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Terjemahan lebih sederhana adalah janganlah kamu takut kepada mereka. Saudara, mengapa dia bisa berkata jangan takut? Saya kira wajar bukan kita takut kepada penganiayaan secara fisik maupun secara verbal. Kita wajar takut kepada orang yang bisa mendatangkan celaka bagi kita, baik lewat fitnah maupun lewat permainan kuasa mereka. Tetapi ketika kita menanggung semua itu di dalam perspektif yang tepat, maka sikap kita pasti akan berbeda. Saudara, Howard Marshall di dalam tafsirannya, dia memberikan ilustrasi yang sangat menarik, saudara ya. Dia berkata begini, seorang yang takut ke dokter gigi sekalipun, kalau satu kali dia sakit gigi, maka pasti dia akan jadi lebih berani tahan sakit, dirawat oleh dokter gigi. Pasti begitu kan saudara ya. Saudara, saya pernah sakit gigi saudara ya, dan berhari-hari, saya satu hari mungkin minum Panadol berkali-kali sudah, dan saya sampai di dokter gigi. Sebetulnya saya tidak suka selalu ke dokter gigi, maaf saudara, dokter gigi, memang saudara banyak ditakuti orang. Saya ke dokter gigi dan kemudian saya rasanya waktu itu perasaan saya adalah saya siap diapain pun silakan. Saking sudah tidak tahannya sakitnya, saudara, begitu kan. Nah saudara, pertanyaan adalah kenapa orang di dalam keadaan seperti itu kemudian jadi lebih berani untuk kemudian dirawat, mengalami sakit di dalam perawatan itu. Karena dia tahu bahwa sakit yang akan dia tanggung dengan dirawat oleh dokter gigi itu tidak sebanding dengan sakit gigi yang dialami. Bahkan itu akan membuat dia menjadi sembuh. Maka yang membuat dia jadi lebih berani adalah karena dia menanggungnya dengan perspektif yang tepat. Saudara, semakin kita sadar bahwa kita menderita karena mengikut Yesus, bahwa kita mengalaminya karena kebenaran dan karena Yesus, dan kita berada di dalam relasi yang benar dengan Allah, maka kita akan melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Betul kita takut kepada penganiayaan,
Tapi kita lebih takut kepada Tuhan. Dan karenanya kita akan tetap berbuat yang benar untuk Tuhan. Sekalipun kita menderita karena itu. Betul kita ingin menghindari penganiayaan. Tapi kita lebih menginginkan that greatest blessing. Hidup sebagai anak Bapa di surga. Maka kita tetap berbuat yang benar. Maka Petrus berkata, jangan takut kepada mereka. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak menghormati Kristus. Melainkan taat kepada Kristus. Dan tidak berhenti di sana, saudara, yang keempat. Di ayat 15, Petrus kemudian mengajak orang Kristen menggunakan kesempatan untuk bersaksi di tengah penganiayaan. Dia berkata, siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan atau tentang iman yang ada padamu. Saudara, saya membayangkan situasi ini bisa terjadi di dalam banyak hal, saudara. Dari mungkin yang lebih sederhana ketika ada orang bertanya kepada kita secara serius, kenapa sih lu gak mau terima proyek itu? Kenapa sih lu gak mau kasih apa yang dia minta? Dan itu saatnya kita menjelaskan. Atau pertanyaan yang mungkin agak lebih meledek. Ngapain sih lu tiap minggu ke gereja, memang Tuhan yang kasih lu makan? Dan kita berpikir, itu saatnya untuk kita menjelaskan sebisa kita. Atau mungkin situasi yang lebih kasar ketika satu kali ada orang yang salah mengerti iman Kristen lalu mengata-ngatai di depan kita. Orang Kristen itu paling munafik, fanatik, bodoh, sombong dan seterusnya. Dan kita berpikir harus berkata apa untuk menjelaskan. Petrus minta siap sedialah. Persiapkan dirimu bagaimana harus menjawab. Tapi dia mengingatkan selalu dengan lemah lembut dan hormat. Dengan hati nurani yang murni. Supaya bahkan kalau orang itu memfitnah kamu, dia menjadi malu karena fitnahannya itu. Maka terakhir, Petrus menyimpulkan lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saya kira sudah sampai pada titik ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus sangat jelas bukan bagi kita. Kalau kamu menderita karena melakukan yang benar, berbahagialah. Jangan takut kepada mereka, tapi kuduskan Kristus dalam hatimu dan siaplah memberikan kesaksian. Sangat jelas dan sederhana apa yang dia sampaikan. Tetapi ketika kita membaca ayat 18-22, kita menemukan bagian yang sangat membingungkan. Saudara N.T. Wright, seorang teolog, dia menggambarkan bagian ini persis seperti dia katakan ketika kita memasang sebuah furniture dan tiba-tiba saudara kita menemukan ada bagian yang tidak jelas harus taruh di mana. Saudara, sekarang ini kalau kita beli furniture, saudara ya, kita beli meja, lemari, kursi, ranjang, ada banyak dijual di dalam bentuk yang harus kita pasang sendiri kan, begitu. Nah, saudara kalau kita beli furniture seperti itu, kita akan menemukan ada instruksinya, berupa diagram. Jadi ada parts mana dulu yang harus dipasang duluan, lalu kemudian parts yang berikutnya, dan seterusnya begitu. Dan janjinya saudara adalah tinggal ikutin instruksi, maka pasti beres. Tapi itu buat yang bisa, saudara ya. Bagi yang tidak bisa, lihat diagram aja bingung, lalu coba pasang sendiri, pasti bencana, saudara, kacau balau. Nah yang paling celaka saudara adalah kalau kita sudah pasang, kita susun semuanya, jadi lalu kita bangga sekali, senang begitu kan. Lalu tiba-tiba kita lihat di kotak masih ada satu sisa, satu part gede yang belum dipasang. Dan langsung kita dari bangga jadi lemes. Ini dipasang di mana? Yang kita tidak tahu harus taruh di mana. Nah saudara N.T. Wright mengatakan 1 Petrus 3 ayat 18-22 itu seperti itu. Seperti sebuah bagian yang ketika dibaca membuat kita bingung. Apa hubungannya dengan bagian yang lain? Di tengah topik tentang penderitaan, tiba-tiba dia bicara tentang Kristus yang di dalam keadaan roh pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dahulu pada zaman Nuh tidak taat. Saudara, apa maksudnya? Kenapa bagian ini ada di sini dan apa fungsinya? Saudara, bahkan bagian ini, pasal 3 ayat 18-22 ini disebut oleh beberapa penafsir sebagai bagian yang mungkin tersulit di dalam perjanjian baru. Banyak pertanyaan saudara yang bisa dibahas dan banyak kemungkinan yang muncul tentang apa artinya. Tetapi apapun artinya kita tidak boleh lupa untuk menjawab apa fungsi bagian ini di dalam surat 1 Petrus. Khususnya di konteks ini. Dan itu yang coba kita mengerti hari ini. Saudara, mari kita mulai dengan unpacking dulu.
arti dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Saya tidak akan panjang-panjang, tapi dengan sederhana mengajak kita mengerti poin utama dari Petrus. Saudara, ada 3 pertanyaan sederhana yang muncul pada waktu kita membaca bagian ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa arti dalam roh yang di dalamnya Yesus pergi memberitakan Injil? Saudara, dikatakan di dalam ayat 18, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil. Apa arti dalam roh di situ? Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, kesannya itu adalah Roh Kudus karena R-nya diberikan huruf besar. Tetapi saya setuju dengan banyak penafsir bahwa jauh lebih mungkin yang dimaksud dengan dalam roh adalah Tuhan Yesus di dalam keadaan kebangkitannya. Saudara, perhatikan ayat 18b. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Ada kontras di sini. Ada sesuatu yang dibandingkan di sini. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia atau dalam daging. Dan Yesus dibangkitkan menurut roh atau dalam roh. Kontrasnya adalah antara dalam daging dan dalam roh. Maka kalau daging itu menunjuk kepada keadaan Yesus sebelum dia mati di salib, roh itu menunjuk kepada keadaan Yesus setelah dibangkitkan. Saudara, dan kemudian di ayat 18 di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dalam roh, tetapi yang ada adalah di dalam keadaan itu juga. Di dalam keadaan itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Maka yang dimaksud adalah Yesus di dalam keadaan kebangkitannya pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara itu. Yang pertama. Yang kedua, saudara, pertanyaan kita, kapan dan kepada siapa Yesus pergi? Saudara, ada yang menduga Yesus pergi di antara hari Jumat Agung sampai Minggu Paskah, di masa menunggu kebangkitan itu. Tetapi saudara, kalau jawaban kita atas pertanyaan pertama tadi betul, bahwa Yesus pergi dalam keadaan kebangkitannya, maka ini bicara tentang peristiwa setelah Yesus bangkit. Jadi bukan di antara Jumat Agung dan Paskah, tetapi setelah Paskah. Kalau begitu, kemana Yesus pergi? Kepada siapa Yesus pergi? Saudara, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Yesus pergi kepada roh-roh jahat yang di dalam penjara. 2 Petrus 2 ayat 4, saudara, misalnya mengatakan begini, Allah menahan malaikat-malaikat yang tidak taat sampai hari penghakiman. Ada malaikat-malaikat tidak taat, roh-roh yang jahat yang ditahan oleh Allah sampai hari penghakiman. Maka Yesus pergi kepada mereka. Ini kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua, yang saya kira lebih mungkin, Yesus pergi kepada roh-roh manusia yang sudah mati, yang dulu tidak taat kepada Allah. Dan saya kira saudara, ini lebih mungkin karena Petrus khusus menyebutkan bahwa mereka tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh. Saudara, kalau saudara belum pernah membaca peristiwa itu, silakan nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal 6, peristiwa itu dicatat di sana. Waktu itu kejahatan manusia memuncak, dan Allah kemudian menghukum manusia dengan air bah yang menenggelamkan semua manusia. Tetapi Allah memberikan kesempatan, dia menyuruh Nuh membangun bahtera, sambil terus-menerus mengajak orang lain untuk percaya, tapi tidak ada yang percaya, maka semua binasa. Kepada roh-roh manusia yang tidak taat di zaman Nuh itulah Tuhan pergi. Saudara, kita bisa bertanya begini, kenapa hanya manusia di zaman Nuh yang disebutkan oleh Petrus? Bukankah sepanjang zaman ada banyak manusia yang tidak taat? Apakah Yesus hanya pergi ke mereka yang tidak taat di zaman Nuh dan tidak kepada roh-roh manusia yang tidak taat di dalam zaman yang lain? Saudara, sejujurnya kita tidak tahu. Tetapi mungkin saudara, Nuh disebutkan di sini sebagai perwakilan karena di zaman itulah kejahatan manusia begitu memuncak. Sampai dikatakan kecenderungan hati manusia selalu hanya membuahkan kejahatan. Itu sebabnya sampai tidak ada satu pun yang mau percaya kecuali Nuh dan keluarganya. Begitu jahatnya, begitu memuncaknya dosa manusia pada waktu itu. Dan mungkin itu menjadi sebuah perwakilan. Yesus pergi di dalam keadaan kebangkitannya kepada roh-roh manusia yang tidak taat. Mereka yang sedang menunggu hari penghakiman. Pertanyaan kita yang ketiga, saudara. Lalu apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka?
Saudara, Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh itu. Tetapi sebetulnya terjemahan lebih tepat adalah Yesus made a proclamation. Yesus membuat pemberitaan di sana. Dan apa yang dia beritakan? Saudara, Yesus tidak memberitakan berita keselamatan kepada roh-roh itu karena manusia hidup satu kali dan akan dihakimi, tidak ada kesempatan untuk bertobat setelah kita mati. Maka untuk apa Yesus memberitakan berita keselamatan kepada roh-roh itu? Satu-satunya kemungkinan saudara yang diberitakan oleh Yesus adalah berita kemenangan. Bahwa mereka dulu tidak percaya kepada Allah. Mereka dulu menolak Allah. Mereka dulu menghina Nuh dan orang-orang lain yang memberitakan kebenaran. Tetapi sekarang Yesus sudah menang. Dan sekarang semua lutut harus bertelut. Semua lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Berita itu bergema sampai ke dunia orang mati. Nah, sore ini disampaikan oleh Petrus. Tapi sampai di sini kita harus kembali ke pertanyaan kita semula. Apa fungsi bagian ini? Kenapa Petrus tiba-tiba menyebutkan peristiwa ini? Di ayat 13 sampai 17, Petrus sudah mengajak kita. Kalau kamu menderita karena melakukan yang benar, berbahagialah. Jangan takut kepada mereka, tapi kuduskan Kristus di dalam hatimu. Bahkan siap memberi kesaksian. Dan dia menyimpulkan lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Dan ayat 18 sampai 22, bagian yang sulit ini, memberikan dasar kepada perintah itu. Yang pertama, Petrus memberikan perintah itu, dasarnya adalah karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Saudara, di ayat 18, Petrus berkata, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dan Kristus melakukan itu bukan karena dia berdosa, tapi dia yang benar menderita bahkan mati untuk kita orang-orang yang tidak benar, supaya kita bisa dibawa kepada Allah. Saudara, Petrus seperti mengingatkan mereka, Yesus Kristus adalah contoh teragung suffer for what is right. Menderita karena kebenaran, karena melakukan yang benar. Dia bukan hanya dianiaya karena berbuat benar, tapi dia mati untuk kita orang-orang yang tidak benar. Maka kalau Kristus sudah melakukan itu, berlebihankah kalau kita diminta? Jikalau harus menderita karena kebenaran, so be it. Biarkan itu, tanggung itu, bahkan berbahagialah. Berlebihankah kalau kita diminta seperti itu? Kalau kita melakukan yang baik, kemungkinan kita tidak akan menderita. Tapi kalaupun kita tetap menderita, so be it. Biarkan itu, tanggung itu, jangan takut, tapi kuduskan Kristus di dalam hatimu. Jangan melakukan sesuatu yang tidak menghormati Kristus, tetap bersaksi bagi Kristus. Dan di ayat 21 Petrus menambahkan, saya bacakan begini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, Petrus menggunakan kisah Nuh sebagai jembatan untuk menjelaskan hidup orang Kristen. Pada zaman Nuh ada 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Demikianlah orang Kristen seperti 8 orang itu diselamatkan melalui air baptisan. Saudara, saya yakin Petrus tidak bermaksud mengatakan baptisan punya kuasa untuk menyelamatkan. Seakan-akan siapapun kita tanpa pertobatan, tanpa percaya kepada Kristus, asal kita dibaptis lalu kemudian pasti kita selamat. Saudara, tidak begitu. Tapi maksud baptisan adalah kita memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Sebuah permohonan, meminta pengampunan, meminta penyucian, dan baptisan menjadi meterai atas itu. Saudara, dan kalau kita sudah mengalami keselamatan itu, sudah memohon pengampunan dan penyucian, memohon hati nurani yang baik kepada Allah, dan dibaptis sebagai meterai, berlebihankah kalau kita diminta? Jikalau kita harus menderita karena kebenaran, so be it. Biarkan, tanggung itu, bahkan berbahagialah. Bukan karena kita suka menderita, tapi karena kita tahu penderitaan kita adalah untuk yang benar. Dan kita adalah anak-anak Bapa di surga. Ini yang pertama. Dasar yang kedua.
Saudara, Petrus mendasarkan perintahnya itu kepada kuasa Kristus. Di ayat 22, dia menjelaskan siapa Kristus yang di dalam keadaan kebangkitan pergi kepada roh-roh yang di dalam penjara dan memberitakan berita kemenangan itu. Dia menjelaskan di ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara, Petrus mengingatkan kita, kalau kita menderita karena kebenaran, karena Kristus, jangan pikir kita sedang mengasihani Kristus. Kasihan deh karena Yesus sudah mati bagi saya. Ya udah deh, gak apa-apa saya menderita bagi Kristus. Saudara, bukan. Tapi Kristus yang untuknya kita menanggung penderitaan, bukan saja sudah lebih dulu menderita dan mati untuk kita, tapi dia sudah menang. Dan gema kemenangannya itu sampai ke dunia orang mati. Kepada semua roh-roh manusia yang dulu tidak taat. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan, itu berarti semua orang jahat, semua kuasa militer, politik, agama, bahkan kuasa setan sekalipun sudah ditaklukkan kepadanya. Maka berlebihankah kalau kita diminta? Jikalau kita menderita karena kebenaran, so be it. Biarkan, tanggung itu, bahkan berbahagialah. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Petrus di dalam bagian ini. Kalau kamu menderita karena melakukan yang benar, berbahagialah. Jangan takut kepada mereka, tapi kuduskan Kristus dalam hatimu. Bahkan siap untuk memberikan pertanggungan jawab, kesaksianmu. Karena dua hal. Yang pertama, karena Kristus sudah menyelamatkanmu. Dan yang kedua, karena Yesus Kristus sudah menaklukkan semua kuasa di dunia maupun di alam roh. Saudara, mari kita ambil waktu merenungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, ketika kamu mengalami penderitaan karena kebenaran, apa yang menguatkanmu? Saudara, apakah ketika kita menderita, kalau kita menderita karena dosa, karena kita berbuat jahat, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, apakah kemudian yang menguatkan kita adalah kesombongan kita bahwa saya mampu, saya bisa menanggungnya, baru segini saja mungkin, atau kita merasa kita orang yang memang saleh sehingga kita oke menanggung apapun buat Tuhan? Saudara, kalau itu yang menguatkan kita, kita salah. Apakah yang menguatkan kita, saudara, adalah dua hal ini? Yang pertama, karena Kristus sudah menyelamatkanmu. Dan yang kedua, karena Kristus sudah menaklukkan segala kuasa. Dan yang kedua, saudara, mari kita ambil waktu berdoa, sungguh-sungguh bersyukur untuk dua hal itu. Kristus sudah menyelamatkanmu. Bagi kita yang percaya, Yesus sudah menyelamatkanmu. Dia mati untuk kita yang tidak benar. Apa yang kita mau syukuri dari itu? Dan yang kedua, Yesus Kristus sudah menaklukkan segala kuasa di bumi, di alam roh. Apa yang mau kita syukuri untuk itu? Ambil waktu untuk bersyukur. Saudara, silakan ambil waktu teduh, merenung, dan berdoa. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Kristus, kau tidak punya
kekuatan itu. Saya mengajak mari berpikir, apakah Tuhan bicara kepadamu? Kalau Tuhan bicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu untuk percaya. Kalau saudara sudah menerima Kristus, ada kekuatan itu dari Tuhan. Pegang itu. Berharap kepada kekuatan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, di dalam dunia kami akan mengalami banyak hal terus-menerus. Pergumulan, tantangan, godaan, kesedihan, penderitaan. Tapi Tuhan, biarlah kami terus berjalan mengikut Tuhan dengan kesungguhan, dengan kesetiaan. Sehingga kalaupun kami mengalami segala penderitaan itu, kami alami itu adalah karena kami mengikut Tuhan. Karena kami mau yang benar. Kami mau berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Maka apapun yang kami alami ya Tuhan, biarlah kami berbahagia. Karena Yesus sudah menyelamatkan kami. Dan Yesus sudah menaklukkan segala kuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Dan Tuhan biarlah terus bicara kepada kami. Firman-Mu terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.